nasihat saya pada sendiri, kenali kebenaran itu dengan dalilnya. Otomatis nanti kebatilan itu kan tereliminasi. Sekarang kita harus paham dan belajar akidah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Nah, kalau ada yang bilang saya bertemu dengan malaikat, iya sudah otomatis tereliminir dia. Nah, karena apa? Tidak ada yang berkomunikasi dengan malaikat kecuali Rasul. Dan Rasul sudah tiada. La Rasulah ba'di. Nah, ini harus dipelajari oleh umat. Dulu ada orang pendosa datang kepada Ibrahim bin Adham. Gimana caranya saya bisa meninggalkan dosa ini? Tidak mampu saya. Kata Ibrahim, ihfaz anni khamsa khisal. Kalau aku mampu, buatlah dosa itu. Apa itu? La ta'kul min rizqillah wa la ta'sillah wa ta'kul min rizqi. Bisa enggak? Durhaka pada Allah, maksiat, tapi jangan makan rezeki dari Allah. Oh, enggak bisa. Taib. Kalau gitu, la ta'sillah fi ardihi. Kalau gitu jangan maksiat di bumi yang Allah ciptakan. Mau kemana dia? Ini lebih parah lagi. Kalau gitu, cari i'sillah fi makanin la yaraka wa la yasma'uk. Cari tempat yang tersembunyi, tidak didengar, tidak dilihat oleh Allah. Tidak bisa juga. Nah, yang keempat gimana? Nah, ketika datang malaikat maut, bilang sama dia, tunggu dulu sesaat, saya mau tobat dulu. Semaksiatnya tidak bisa. Ini bisa pula nahan malaikat maut dulu. Jadi kan otomatis kita tahu ini orang ini orang gilo. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, tidak mampu berarti kan itu mati dan maksiat kan, belum bertobat. Karena siap tidak siap malaikat akan jemput. Nah, ketika mau dicampakkan dengan neraka jahanam, tolong lawan Zabaniyah. Kok saya tidak mau masuk neraka? Dia bilang, ini jadikan jawab neraka. Jadi kaum muslimin muslimat, dan kalau kita udah paham ini, paham ilmu, paham yang batil itu, jelas ya. Jadi di sinilah perlu ilmu ini harus selalu gencar kita sampai. Tidak boleh lagi, mohon maaf kepada para ulama, harus nak buka kulit nampak isi. Tidak ada lagi basa-basi. Kalau basa-basi sekarang orang ustadz aja tidak paham disindir sekarang. Orang berilmu dengan bahasa sindiran juga tidak paham kan? Harus memang buka isi nampak kulit. Sebab di masa kabur pengaburan sekarang, orang-orang hebat mengaburkan. Tapi sejak zaman dulu juga orang-orang hebat yang suka mengaburkan. Dari dulu seluruh aliran sesat menyimpang itu pencetusnya orang cerdas. Baik cerdas dengan berilmu atau cerdas tidak berilmu. Kadang orang sesat dengan dua. Satu, tak berilmu walaupun cerdas. Dua, berilmu, cerdas, tapi tidak mengikuti ilmu yang diketahui, sesat. Apa kurangnya Ma'bad al-Juhani, pencetus al-Qadariyah, mimman qarafal ilma, orang yang menelan mengunyah ilmu. Itu bahasanya kan, sampai ilmu hadis itu kalau sempat dia tidak sesat, masya Allah, kala Qatadah bin Du'amah Sadusi di Basrah dia mungkin. Sampai Qatadah pun hampir juga terimbas oleh Ma'bad al-Juhani itu. Orang berilmu, akhirnya. Makanya sekali lagi saya katakan, orang berilmu kalau tidak menurut keilmunya tersesat. Dan masalahnya aliran sesat cukup satu aja, dia menyesat, sesat tuh hilang semuanya. Masalah ingkari takdir, rukun iman yang lain hancur. Dia kafir, dia tidak meyakini kafirnya orang kafir, rukun Islam semuanya habis. Itu sesat itu mudahnya sih, satu jalan tempuh, selesai itu. Jadi oleh itu orang cerdas tidak bisa dijadikan patokan. Orang berilmu sekalipun kalau tidak mengamalkan ilmu juga tidak dijadikan ikutan. Tapi sampai dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Makanya disebut oleh Fudail bin Iyad, la yazalul alimu jahilan bil ilmihi hatta amila bima alim. Orang berilmu tetap dipandang jahil selama dia tidak mengamalkan ilmunya. Apa sebab? Apa bedanya dia dengan orang jahil? Orang jahil tidak mengikuti karena kejahilannya. Ini orang berilmu tidak mengikuti, apa bedanya?
Jadi oleh itu maka kita patokan kita ketahui kebenaran, tahu mana yang batil. Orang yang tidak tahu mana yang hak mana yang batil, pokoknya semua diiyakan aja dulu, apakan aja dulu, nanti bisa diapakan itu. Apakan aja dulu, nanti bisa diapakan. Ya Syekh, berarti antum belum paham. Antum belum paham kebenaran. Jadi orang seperti tidak bisa jadi ikutan. Orang ragu tuh. Tidak tahu, tidak bisa dia mengatakan orang bisa bicara sama malaikat, ya. Tidak tahu dia itu orang sesat. Iya, berarti dia sendiri adalah tersesat jalan. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Yang kedua, bahwa agama ini tidak bisa dengan main perasaan saja dan pikiran. Sebab kalau ikut perasaan, lalu kita ini salah, nanti kalau salahkan nanti seolah-olah kita merendahkannya, menjelek-jelekkannya, mencaci makinya. Siapa yang bilang mencaci maki? Kan tidak benar dia bilang ini orang bodoh, orang tidak tahu. Cuman kita bilang orang ini memang pikirannya tidak benar ini. Nah sekarang ikhwani fillah, ilmu itu seperti kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ilma aqlan muhaqqaqan au naqlan musaddaqan. Ilmu itu adalah ilmu logika yang terbukti kebenarannya, logis, tapi ada bukti kebenarannya. Atau naqal, riwayat yang terbukti kebenarannya. Wal amanatu, dan amanah pada keduanya adalah wal amanatu fihi wajib atau ra'sun. Amanah itu ada pokok pangkalnya dan wajib. Paman akhalla biha la hurmata lahu. Orang yang tidak amanah baik dari ilmu aqliyat ataupun ilmu naqliyat, dia tidak punya kehormatan lagi. Apa pasal? Dia bicara tentang agama. Jadi tidak masuk dalam hadis sibabul mu'mini fusuq wa qitalu kufur. Ini dia bawa kekufuran, tidak ada hormat. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah kita bicara tentang para perawi, ma zala sadiqan wa illa faraka wala karamah. Kalau dia masih jujur, masih istiqamah di agamanya, dia kita hormati. Tapi kalau sudah dusta, la karamah, tidak ada dosa, tidak ada kehormatannya lagi. Pendusta tidak ada kehormatannya. Jadi tidak masuk, jangan bilang itu sibabul mu'min. Mu'min yang mana lagi? Ya. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, andainya agama ini bil ahasis wal atifah, lakana ahlul bid'ati kulluhum alal haq. Kalau agama itu ikut perasaan, nggak enak nyalain, kan ustadz besar itu, hafiz, intelek, jenius. Kalau hanya dengan perasaan seperti itu, ahli bid'ah semuanya dalam kebenaran. Kan nanti dikatakan, antum dah hafal Quran enggak? 30 juz? Belum. Antum dah hafal hadis enggak? 30.000? Belum. Antum sudah baca kitab fikih Syafi'i, Hanafi, Hambali? Belum. Antum sudah. Berarti antum jangan coba-coba nyalakan ustaz ini. Dia hafiz semuanya. Ya akhi, yang salah walaupun dia hafiz. Sebab seberapa banyak ahli hadis, mohon maaf, perawi hadis maksud saya, hafizun kadzab. Hafiz yakzib. Ada. Makanya baca Lisanul Mizan, Mizanul I'tidal, Ajr wa Ta'dil. Dia hafiz iya, tapi yakzib. Wala karamah. Tapi kalau dia masih jujur, maka dia tinggi. Jadi atau bisa saja dia hafiz lakin rafidhi, hafiz lakin mu'tazili, wala karamah. Jadi kita tidak main perasaan. Sebab agama itu lebih harus kita berikan perasaan kita kepadanya daripada pribadi-pribadi yang silap tadi. Jadi kalau orang salah, apalagi salahnya berdusta. Kalau salah berdusta, orang silap mengamalkan suatu amalan yang dia tidak ketahui, biasa, atau meriwayatkan riwayat yang dia tidak tahu itu adalah palsu, itu biasa. Tapi ketika dia ngarang sendiri, lalu dinasihati, tambah menjadi-jadi, ini orang tidak ada karamahnya lagi. Ini Fir'aun ini. Masa menghina Fir'aun berdosa? Menghina Abu Jahal berdosa? Menghina Abu Lahab berdosa? Sama dengan seperti yang kata beliau tadi, tidur sama Habib di kuburan.
bisa Habib selamat. Di mana? Ini orang seperti ini dusta dan agama. Wala karamah, tidak ada karamahnya. Walaupun tidak kita katakan tidak boleh masuk ke pribadinya, jangan. Tapi cukup untuk menjelaskan ini adalah suatu kegilaan, ini suatu kedustaan dan sebagainya. Soal bentuk orangnya seperti apa dan sebagainya itu kita tidak masuk ke situ. Wabillahi taufik.